Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini adalah pagi pertama kita mengadakan chapel online karena memang kondisi PSBB ya, stay at home. Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita juga, sehingga kita boleh menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap puji dan syukur atas kasih dan setia Tuhan dalam memelihara hidup kami. Terima kasih kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Tuhan, kami ingin menyanyikan lagu-lagu pujian, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami sepanjang ibadah chapel ini, dan yang memberkati kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan chapel ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu dari Jana Alaira, God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you. Oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. Yes, we praise you, God
Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Kita ketemu lagi ya dengan Miss Lea. Pagi ini kita akan chapel kita. Nah, udah berapa lama ya kita nggak chapel? Tapi hari ini kita bisa chapel, semua itu karena berkat anugerah Tuhan. Ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita masih bisa chapel hari ini. Ya, itu berkat Tuhan. Baik, kita tidak akan berlama-lama, kita buka dulu ayat firman Tuhan kita pagi ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ya, kita akan bacakan ayat ini, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Baik, Miss Lea akan bacakan ayat firman Tuhannya ya. Kalian juga baca di rumah. Oke, kita akan baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini ayat firman Tuhan yang begitu indah yang kita boleh dengar. Firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, ya. Nah, pagi ini Miss Lea mau membawakan sebuah cerita kepada kalian, yang dimana cerita ini mungkin kalian sering mendengarkan ceritanya gitu ya. Nah, tapi pagi ini Miss Lea akan bawakan. Ketika itu kita buka dulu di slide yang pertama ya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan para pengikut-pengikutnya. Nah, para pengikut-pengikut Tuhan ini cukup banyak anak-anak. Kenapa ya jadi banyak begitu? Karena begini, karena Tuhan Yesus itu baik ya. Dia menyembuhkan banyak orang, dia baik, dia tidak sombong, dia menerima orang siapa saja dia terima, dia kasihi gitu kan. Lalu kalau misalnya orang kelaparan dia beri makan. Jadi orang banyak itu suka dengan Tuhan Yesus ya. Nah, mereka mengikuti Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak beberapa orang murid-muridnya untuk pergi menaiki perahu ke sebuah danau. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Baik, nah Tuhan Yesus ngajak beberapa murid-muridnya, mereka pergi ke danau. Nah, di danau itu mereka menggunakan perahu. Kalian tahu tidak bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan mereka itu adalah nelayan, ya. Dan nelayan itu mereka pekerjaannya apa sih? Kalau nelayan itu menangkap ikan ya.
Nah, kalau menangkap ikan pasti mereka menggunakan perahu. Jadi dengan air, dengan perahu itu hal yang biasa untuk murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, makanya di slide yang berikutnya kita lihat ya. Nah, ketika mereka naik perahu, mereka menyeberangi danau itu, para murid serasa mereka sudah tahu lah ya apa yang mereka lakukan. Jadi mereka langsung pasang tiangnya gitu kan. Mereka langsung siapkan perahunya. Mereka langsung mungkin ada yang mendayung perahunya karena mereka nelayan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan ya. Nah, karena mereka masing-masing sudah bekerja sendiri-sendiri, maka Tuhan Yesus ya sudahlah ya. Maka Tuhan ambil tempat di buritan di belakang, lalu dia menggelar mungkin selimutnya atau kain pada waktu itu, maka dia pun beristirahat karena dia kelelahan ya. Nah, Tuhan Yesus tertidur di situ. Wah, para murid sih seakan gak butuh sama Tuhan gitu ya. Mereka sudah tahu gitu kan ya, namanya nelayan perahu ya mereka kenal betul. Nah, tetapi pada waktu itu anak-anak, ketika mereka sudah sampai di tengah danau, apa yang terjadi? Ternyata ada badai, ada angin ribut yang luar biasa. Petir menyambar, ombak bergulung-gulung pada waktu itu. Nah, murid-murid Tuhan yang ada di kapal itu, mereka nelayan, mereka tahu dong apa yang harus mereka lakukan. Maka apa yang mereka kerjakan, mereka mulai, ada yang mungkin di antara mereka, kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, ada di antara mereka yang pegangin tiang layarnya supaya jangan kena angin gitu kan. Ada juga yang memegangi layarnya supaya tetap layar itu tidak berputar-putar kemana-mana gitu ya. Ada juga mereka yang mungkin ambil ember, ambil apa gitu ya, untuk apa, mengeluarkan air yang ada di dalam, yang masuk ke dalam perahunya mereka. Karena mereka nelayan, mereka tahu banget kalau terlalu banyak air yang masuk ke dalam perahu, maka perahu itu bisa oleng. Dan kalau perahu sudah oleng, maka dia akan lama-lama akan tenggelam, dan tenggelamlah mereka semua. Nah, anak-anak, di sini kita lihat pada waktu itu semua murid mereka ketakutan. Mereka itu nelayan loh ya. Jadi untuk ngalamin ombak yang bergulung-gulung itu kayaknya hal yang biasa. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah murid-murid ketakutan pada waktu itu. Nah, mereka ketakutan, dan di slide berikutnya kita lihat ya. Nah, di slide berikutnya ini mereka teriak-teriak, mereka panggil, "Guru, guru, bangun, mau binasa kita." Nah, anak-anak, kenapa ya mereka sampai bisa teriak-teriak begitu, sampai mereka kebingungan, sampai mereka teriak, "Guru, guru, mau binasa kita." Kenapa mereka bilang begitu? Kenapa anak-anak? Kalian tahu tidak? Karena pada waktu itu angin ribut yang terjadi pada waktu itu benar-benar luar biasa. Anginnya berputar-putar, petir menyambar di mana-mana, hujan begitu deras ya, terus ombaknya bergulung-gulung, dan mereka ketakutan. Alkitab menuliskan bahwa mereka ketakutan pada waktu itu, dan mereka bilang, "Guru, guru, bangun, mau binasa kita." Nah, apa yang terjadi pada waktu itu anak-anak? Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus melihat bagaimana murid-muridnya semua sudah dalam keadaan ketakutan semuanya. Sudah dalam keadaan cemas, sudah dalam keadaan khawatir. Wah, pokoknya udah gak karu-karuan. Kalian tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah kira-kira dia megangin tiang layar? Oh, enggak. Apakah kira-kira dia megangin layarnya? Oh, tidak. Ya, apakah tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, "Oh iya, aduh, kita mesti cari ember, kita mesti cari gayung, kita mesti cari." Oh, enggak. Tuhan Yesus gak begitu ya. Apa yang dia lakukan? Nah, kita lihat hal yang sangat menarik. Kita lihat slide berikutnya. Tuhan Yesus pergi ke depan perahu itu, lalu dia menghardik perahu itu dengan lembut. "Diam, tenanglah." Dan tiba-tiba anak-anak, tiba-tiba angin ribut, ombak yang bergulung-gulung tadi, dan petir yang menyambar-nyambar itu tiba-tiba tenang semua. Semua kembali tenang,
hujannya berhenti, petirnya berhenti, anginnya jadi sepoi-sepoi, ombaknya jadi tenang kembali seperti kaca. Wow, murid-murid semua, kita lihat slide berikutnya. Tenang sekali. Danau itu seperti tidak terjadi apa-apa. Danaunya tenang kembali. Dan murid-murid melihat Tuhan Yesus dengan heran. Wow, ini manusia atau bukan? Hah, masa itu angin, petir, hujan, badai tunduk sama dia, hormat sama dia? Yesus nggak ngomong apa-apa. Yesus nggak teriak-teriak, woi diem woi, kayak kamu waktu ribut di kelas gitu kan? Ya, woi diem gitu. Enggak, Yesus nggak bilang yang teriak-teriak, enggak. Ya, dia juga nggak repot nyari gayung, nyari embernya, enggak. Dia cari tali atau cari enggak. Tuhan Yesus nggak begitu. Dia cukup bilang, diam, tenanglah. Dan semuanya itu tunduk kepada Tuhan. Menarik bukan anak-anak? Nah, murid-muridnya melihat sungguh bahwa dia ini bukan manusia biasa. Dia ini Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita ini Misla ingin kalian tahu betul bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau mungkin belakangan ini membuat mungkin ada di antara kamu yang akhirnya jadi takut gitu kan, jadi khawatir, mungkin dengar gitu ya, ada berita-berita tentang COVID-19 ini. Waduh, ini mengerikan. Benar, penyakit ini mengerikan. Ya betul ya, karena yang mengalami ini bukan cuma 1-2 negara nak, tapi begitu banyak negara mengalami hal ini. Ya, dia menyerang orang yang sehat, dia menyerang orang yang sakit, bahkan dia bisa menyebabkan kematian. Sungguh, ini suatu hal yang luar biasa. Pandemi kali ini luar biasa. Makanya mungkin orang tua kalian bilang ini, nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar. Sampai bosan-bosan, aduh Miss, aku bosan di rumah aja, aku nggak kemana-mana. Iya, sama. Anak-anak Misda dan Misda juga nggak kemana-mana. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang oke, boleh cuma sampai depan pintu rumah atau sampai pekarangan rumah aja. Atau mungkin ada di antara kamu juga yang keluar dari rumah, tapi mami bilang begini, ya boleh keluar dari rumah, tapi mesti pakai jaket, mesti pakai hoodie, mesti pakai masker, mesti pakai face shield. Wow, pertahanannya berlapis-lapis ya. Nah, tapi memang begitu nak. Ya, mungkin kamu, aduh saya takut Miss, takut di lingkungan saya ada yang kena, aduh saya takut. Nah, hari ini Miss Dah mau bilang sama kalian bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir ya. Karena kalau burung-burung di udara saja dipelihara, maka Tuhan juga memelihara kita. Ya, kalau bunga bakung di ladang yang hari ini ditanam, besok dibuang orang, Tuhan pelihara, Tuhan juga pasti memelihara kita. Kalau ada makanan, yang ucap syukur. Apa yang Tuhan sudah berikan hari ini, kita bersyukur ya. Karena itu jangan takut, ada Allah yang berserta dengan kita. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia mampu menenangkan badai. Dan Misda juga percaya Tuhan mampu ya menenangkan hidup kita, menenangkan hati kita, menjaga kita dari segala macam penyakit yang saat ini ada. Nah anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama yuk. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang berkata kepada kami, jangan takut. Tuhan, kami takut, kami gentar,
Kami kadang khawatir Tuhan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus, karena Tuhan berkata kepada kami, jangan takut, maka kami memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kalau para murid Tuhan tolong di dalam perahu, kami percaya Tuhan juga pasti tolong hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa pagi ini, Tuhan, untuk pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong. Tuhan lalukan Tuhan penyakit ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, orang-orang yang sedang menderita sakit, Tuhan mau sembuhkan Tuhan mereka. Tuhan jauhkan kiranya para murid, orang tua, bahkan semua orang Tuhan, Tuhan lindungi. Tuhan tutup buku selimuti dengan darah kuasa Tuhan. Dijauhkanlah kiranya dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan Misda kita katakan amin. Oke, anak-anak selamat pagi, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Amin.